Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat malam. Kita bertemu kembali dalam Belajar Trading 101, di mana program edukasi yang diselenggarakan oleh GK Invest secara rutin untuk membangun konsep trading dari pemula sampai mahir. Dan di mana di hari ini, hari Selasa, minggu kedua untuk pembahasan gold ya, atau emas. Dan pada hari Jumat kemarin kita sudah melakukan live trading NFT dan juga sudah membahas identifikasi tren dalam trading. Oke, GK Invest adalah salah satu perusahaan pialang atau perusahaan broker yang teregulasi Bapepti, anggota dari dua bursa ICDX dan JFX atau Jakarta Futures Exchange atau biasa disebut Bursa Berjangka Jakarta, dan anggota dari Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Dan sekali lagi, hati-hati bagi rekan-rekan yang memang mendapatkan penawaran-penawaran untuk fixed income atau penghasilan tetap yang mengatasnamakan investasi GK Invest itu adalah hoax, di mana GK Invest tidak ada izin untuk penyelenggaraan mentradingkan dana nasabah atau fixed income, di mana fixed income yang resmi di Indonesia hanya dua. Pertama, deposito resmi dari bank, yang kedua adalah dari surat yield obligasi dari negara ya. Nah, itu yang resmi. Di luar itu adalah mohon hati-hati bisa berindikasi bodong ya. Dan kesempatan hari ini saya juga ingin mensosialisasi bahwa GK Invest mendapatkan predikat terbaik pada masyarakat bukan hanya untuk memikirkan bisnisnya saja, tetapi secara rutin memberikan edukasi lengkap ya pada masyarakat sebagai literasi finansial, di mana agar mengenal dunia trading forex dan gold online ini lebih dalam. Dan saya, Kuswanto, mewakili GK Invest untuk memberikan suatu wacana tentang perdagangan industri ini, dan di mana industri ini adalah dari perdagangan berjangka. Ya. Perdagangan berjangka adalah yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin. Oke, jadi GK Invest dan mungkin saja pialang-pialang resmi di bawah Bapepti itu adalah menawarkan suatu opportunity perdagangan berjangka. Ya, perdagangan berjangka adalah perdagangan yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak. Ya, produknya berdasarkan kontrak, antara lain kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya. Produk-produk yang diperdagangkan biasanya komoditinya adalah dari pertanian seperti CPO atau kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kapas, gandum, kedelai, gula, dan lain-lain. Dan itu sejenisnya adalah perdagangan komoditi pertanian. Dan perdagangan komoditi keuangan seperti interest rate atau suku bunga, indeks saham, lalu forex atau currency, ya. Dan perdagangan energi, minyak mentah, gas alam, batu bara, dan listrik. Lalu yang metal atau logam mulia, ya, logam ini ya, logam mulia itu ada dua, emas dan perak ya. Yang logam adalah emas, perak, platinum, palladium, dan timah. Tetapi tidak semua yang bisa ditransaksikan atau bisa diperdagangkan di bawah oleh perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan Bapepti. Hanya populernya adalah biasanya komoditas keuangan dan komoditas metal yang memang banyak ditransaksikan atau diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan derivatif. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu bertransaksi di perusahaan pialang berbasis Bapepti atau perusahaan derivatif, nah itu produk-produknya berdasarkan ada penarikan margin dari modal yang Bapak Ibu investkan di perusahaan tersebut. Nah, dan produk-produk yang bisa diperdagangkan, nah, umumnya adalah forex ya, lalu indeks saham, lalu minyak mentah, lalu ada emas dan ada silver atau perak.
Yang itu yang populer yang diperdagangkan. Oke, pada kesempatan malam ini kita akan membahas komoditi logam mulia. Oke, jadi komoditi logam mulia mungkin kita sama-sama ketahui ya. Bapak Ibu sudah sama-sama tahu siapa sih nggak tahu emas dari 5.000 tahun ke belakang, juga dari zaman Rasulullah atau zaman Nabi-Nabi itu sudah ada alat tukarnya itu emas. Dan juga sebelum adanya Bretton Woods seperti materi forex minggu lalu ya, alat tukar yang dilakukan oleh perdagangan adalah emas ya. Oke, jadi logam mulia perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan logam mulia emas dan perak terhadap mata uang USD atau dolar Amerika secara 24 jam. Ya. Jadi harga emas dan harga dolar itu saling berkorelasi ya. Korelasi bisa korelasi bersamaan ya, bisa korelasi tidak bersamaan dengan indeks dolar atau dolar Amerika. Maksudnya adalah jika harga emasnya naik, maka dolar Amerikanya berpotensi turun, dan sebaliknya, jika harga emas turun, maka dolar Amerika berpotensi naik secara teori. Sejarah perdagangan emas, nah ini asal muasal nih, bagi memang Bapak dan Ibu mungkin sudah bertransaksi XAUUSD atau gold ya, dan belum dapat informasi secara detail dari sales manapun ya, dan mungkin ada yang sudah mengetahui bahwa perdagangan emas ini adalah dari local London. Nah, apa sih local London? Ya, banyak yang bilang local London. Nah, maksudnya apa? Apakah emas ini diperdagangkan ke London atau emas ini diperdagangkan untuk emas-emas di London saja? Ya, oke, kita bahas di sini. Ya, di mana pasar komoditas istilahnya adalah local. Local berarti di. Ya, di berarti kalimat penempatan ya. Loco berarti di. Berasal dari bahasa Latin locus yang berarti tempat atau di. Jadi loco itu sebenarnya bahasa Latin yang arti awal muasal dari bahasa kata locus ya. Locus yang berarti tempat ya. Jadi local London mempresentasikan basis perdagangan dan penyelesaian emas dan perak internasional di London. Pelaksananya ya, jadi pelaksanaan pasar ini di bawah naungan London Bullion Market Association atau LBMA. Jadi kalau misalkan LBMA-nya tutup, maka bisa terjadi harga emas spread atau selisih jual belinya bisa nggak beraturan seperti awal pandemi tahun lalu, di mana jika UK atau Londonnya lockdown, maka bisa terjadi harga emas tidak beraturan secara spread. Karena apa? Karena LBMA-nya tutup dan tingkat likuiditasnya minim, yang mengakibatkan harga emas yang bertransaksi sedikit dan likuiditasnya kecil, dan mengakibatkan spread itu selisih jual beli ya, sama seperti yang kemarin kita bahas pada forex, selisih jual beli antara bid dan ask. Kalau misalkan kita beli emas lalu selisih jualnya berapa, itu adalah spread. Dan jika local London-nya LBMA-nya tutup atau London Bullion Market Association tutup, maka terjadi pelebaran spread yang sangat signifikan ya. Tetapi LBMA itu bukan bursa ya. Dia hanya suatu pelaksana pasar yang di bawah naungan LBMA, dan distributor tunggal besarnya adalah Bank of England atau Bank Sentral Inggris ya, England ya. Oke. Pasar emas fisik atau spot gold yang terbesar di dunia adalah London dan Zurich. Akan tetapi London yang paling menonjol ya, karena Bank of England tersebut distributor besarnya. London tumbuh mendominasi pasar emas pada saat emas menjadi mata uang utama. Penemuan signifikan di Ural atau Rusia telah meningkatkan produksi emas global di abad 18. Ya. Pertengahan abad 19 menjadi momen bagi Inggris untuk mendominasi perdagangan dan keuangan dunia. Sebagai sumber modal untuk pertambangan emas,
dan menjadi standar emas mata uang lokal British Pound, sehingga London menjadi pusat perdagangan dan penyelesaian emas dunia. Nah, jadi salah satu faktor perlebaran spread atau jual beli ini diakibatkan mungkin saat LBMA-nya off, ya, bisa off secara hari, bisa off secara bulan, ya, dan itu mengakibatkan besarnya spread, ya. Jadi harga emas di dunia ini ya kita juga transaksi emas pun juga mengacu harga di local London. Jadi standarisasi harga itu di harga 1.800, 1.000 sekian ya, itu mengacu pada LBMA, London Bullion Market Association. Oke, setelah kita mengetahui ya apa sih bedanya trading atau investasi emas, ya sebenarnya emas telah kita kenal sebagai investasi safe haven. Ya, emas itu adalah bukan alat tukar, sekali lagi. Bukan alat tukar seperti mata uang. Emas itu dikenal sebagai investasi safe haven. Misalkan, kalau misalkan kita biasanya emak-emak ya, beli emas itu biasanya ada dua pilihan, untuk disimpan atau untuk perhiasan. Ya, biasanya disimpan itu untuk lindung nilai. Jika memang nanti inflasi meningkat atau memang terjadi krisis, ya emas yang bisa ditukar dan ada nilainya. Dan bisa saja jika terjadi kondisi yang tidak kita inginkan terlalu besar krisisnya, maka kita bisa membeli, misalkan kita mau keluar negeri gitu. Kalau kita megang rupiah itu kan nggak ada nilainya. Tetapi kalau kita memegang emas lebih berharga daripada uang kertas, ya. Ini adalah salah satu alasan kenapa harus mempertimbangkan untuk memulai investasi emas, ya. Oke, apa bedanya trading dan investasi emas? Ya, keduanya tidak ada yang terlalu berbeda secara signifikan ya, karena keduanya itu adalah menghasilkan uang di pasar finansial, baik itu trading maupun investasi. Nah, seperti yang kemarin saya bahas, sebagai trader itu sebenarnya bisa juga sebagai sarana bisnis kalau kita trading, bisa juga sarana investasi, bisa juga menjadi profesional atau profesi. Ya, maka kalau kita sebagai trading atau bisnis atau dagang, ya jual beli harian bisa kita lakukan, lalu investasi kita diamkan investasi kita atau keuntungan kita diamkan sampai yang jangka waktu lama ya, baik itu sebulan, 2 bulan atau lebih ya, bahkan tahunan. Dan jika profesi, maka Anda sebagai trader sebagai profesi trading ya. Pada dasarnya kegiatan trading mengacu pada pergerakan jangka pendek ya atau harga aset. Sementara itu investasi mengacu pada pergerakan jangka panjang harga aset. Ya, itu membedakan yang sangat signifikan. Trading itu mengharapkan pergerakan jangka pendek, kalau investasi mengharapkan pergerakan jangka panjang. Seperti yang populer adalah saham maupun properti, ya. Keduanya memiliki level risiko yang berbeda. Jangka pendek lebih banyak mengambil risiko karena setiap transaksi adalah ada ada bias risiko, ya, di mana keuntungan yang kita cari otomatis ada kerugian yang memang kita akan hadapi, dan kerugian tersebut bisa saja sebagai tantangan kita dan kita bisa menghindari dengan meminimaliskan risiko. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk trading atau investasi emas. Apa saja faktornya? Oke, kita lihat. Kita klasifikasikan bahwa investasi emas, ya. Investasi emas ya dipandang sebagai aset jangka panjang. Lalu investasi pada dasarnya seperti menabung secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang dan menggunakan strategi buy and hold, beli dan ditahan. Karena investasi ini secara prinsip berbanding lurus dengan waktu. Dan investasi secara prinsip juga high risk, high gain. Oke, ya, itu prinsip investasi. Dan kalau strategi investasi buy and hold, beli dan ditahan sampai
ya batasannya mungkin sudah diperkirakan. Tetapi buy and hold ini dalam kita investasi fisik mungkin kita nggak melihat pergerakan fluktuasinya. Tetapi dalam transaksi online bisa kita lihat pergerakan fluktuasinya yang menyangkut pada keuangan kita. Misalkan kita udah deposit, lalu beli gold atau buy gold 1 lot atau 0,1 lot, kita diamkan sampai mungkin setahun sebagai target, maka kita akan melihat pergerakan fluktuasinya, di mana fluktuasinya bisa membuat keuangan kita menurun sementara dalam proses dan juga bisa juga menguat ya atau bertambah portofolio kita. Salah satu cara termudah untuk berinvestasi emas adalah membeli dan menabung emas baik itu dalam bentuk emas fisik maupun emas digital ya. Emas digital ada sekarang banyak loh. Emas digital spot itu banyak yang memang memberikan prasarana lewat aplikasi ya, sama seperti Bitcoin ya. Lewat harga spotnya itu lewat aplikasi banyak ya. Dan fisik pun juga banyak. Distributor tunggal fisik emas di Indonesia adalah Aneka Tambang. Oke. Lalu untuk trading emas ini melibatkan kegiatan jual beli emas yang aktif. Misal dalam 1 hari, 1 jam, bahkan hitungan menit. Ya. Kan teman-teman bisa lihat ya, rekan-rekan melihat, wah dia bisa untung emas dalam hitungan beberapa menit saja. Nah, karena itu melakukan trading emas, ya, trading jangka pendek. Ya, ingat, high risk, high gain, dan investasi berbanding lurus dengan waktu. Ya, itu prinsip investasi. Ya, jangan sampai lupa. Ya, kalau kita lupa main beli dan jual harga emas, ya, lalu nggak lihat pergerakan resikonya, ya jadi nanti menyalahkan bisnisnya. Kalau kembali lagi, apapun bisnisnya harus kita ketahui ilmu pengetahuan dan mungkin butuh pengalaman. Ya. Tujuan utama trading adalah mendapatkan imbal hasil yang cepat. Ya. Para trader memandang emas sebagai komoditas dengan fluktuasi harganya dibandingkan memandang sebagai aset. Jadi kalau trader itu melihat pergerakan gelombang, memanfaatkan pergerakan gelombang-gelombang yang ada, ketimbang memikirkan aset jangka panjang. Ya. Nah, itu harus dirubah mindset-nya. Tetap kita dagang atau tetap kita trading, tetapi kita memikirkan portofolio kita dari hasil trading kita. Ya, saya pun juga sebagai trader juga atau saya sebagai mentor juga melakukan hal seperti yang sama. Ya, saya gunakan jurnal atau saya buat rekap di mana saya bisa melihat hasil trading saya ini bagaimana perkembangannya dalam jangka waktu 1 semester, ya 1 tahun, bahkan target kita mungkin ya per tahun itu ada peningkatan. Nah, itu namanya kita bisnis. Ya. Jangan sampai memikirkan hanya pergerakan fluktuasinya saja, tetapi tidak memikirkan perkembangan dari portofolio kita dan berdampak bangkrut atau margin call. Ya. Oke, trading emas dilakukan melalui exchange yang diregulasi. Contoh, Chicago Mercantile Exchange ya. Cara trading emas yang populer adalah dengan trading derivatif. Nah, beda ya. Harga trading emas spot dengan derivatif itu beda. Emas spot itu mungkin lewat fasilitator yang beda seperti Chicago Mercantile Exchange dan lain-lain ya. Dan juga bisa saja lewat distributor tunggal di Indonesia ya untuk bertransaksi spot baik itu fisik atau digital, umumnya digital ya. Tetapi cara trading yang populer ya adalah dengan trading derivatif berbasis emas sebagai aset. Ya, misalkan kita trading futures-nya, option-nya, ETF-nya dan sahamnya melalui broker derivatif. Oke. Jadi alternatif trading emas itu ada berbagai macam ya. Dan yang populer ini GK Invest memberikan suatu sarana trading emas ya lewat broker derivatifnya dan mungkin
derivatif ini bisa dimanfaatkan dengan adanya leverage. Nah, kan? Jadi trading itu bisa saja jangka pendek trading ya, bisa saja fisik maupun digital ya. Karena bisa beda-beda ya. Ada nggak jual beli emas fisik secara harian? Ada. Ya, banyak kok di pasar ya. Emak-emak biasanya tahu tuh ya, jual beli fisik secara harian, tetapi spread-nya sangat mengganggu ya. Hari ini jual, hari ini beli, hari ini beli, hari ini jual, ya otomatis untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang sedikit ya. Untuk transaksi fisik. Bagaimana dengan spot? Ya, spot sama ya, artinya jika misalkan kita investasinya beli 1 gram ya, lalu jangan 1 gram deh, 10 gram lah ya, 10 gram, lalu ada kenaikan dalam jangka waktu beberapa jam dan kita jual kembali, maka bisa saja kita mendapatkan keuntungan, tetapi selisih jual dan belinya itu pun juga termakan atau spread-nya pun juga termakan ya. Walaupun kita bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu singkat menjual beli fisik, tetapi ada spread yang memang atau jual beli yang memang mengacu pada transaksi kita. Beda halnya dengan online di derivatif. Keuntungan trading emas secara online di broker derivatif ya. Satu, tidak ada biaya pengiriman atau penyimpanan ya, atau deposit box. Kalau kita nyimpan emas ya, emas kepingan atau emas batangan ya, kita simpan di deposit box bank atau di pegadaian, itu ada biaya per hari. Ya. Untuk trading gold atau trading emas di derivatif tidak ada biaya penyimpanan. Ya, karena kita bukan transaksi fisiknya. Yang kita transaksikan adalah nilai selisihnya ya. Dan di trading emas secara online likuiditasnya tinggi akibat kontrak yang standar ya. Kontrak emas itu 100 troy-on ya. Kompetensi spread bid dan ask sangat ekstrim atau spreadnya itu semakin sempit ya. Dan pasarnya aktif selama 24 jam ya. 24 jam itu bukan berarti kita begadang melek terus nanti market, bukan. Dalam komunitas trading santai ini ada istilahnya money management, risk management, dan time management. Manajemen waktu penting ya, manajemen waktu ini sangat penting karena manajemen waktu itu agar Bapak Ibu trader semua ini ya tidak terganggu kegiatan kesehariannya. Karena trading ini adalah sebagai sarana bisnis alternatif masa depan. Nah, maka kita butuh waktu yang memang harus di-maintain. Walaupun marketnya 24 jam. Lalu two ways opportunity. Kelebihan transaksi derivatif online, kita bisa melakukan transaksi beli sebelum harga naik dan kita bisa mendapatkan untung. Dan juga kita bisa melakukan transaksi jual atau sell sebelum harga turun, maka kita akan mendapatkan untung. Tetapi jika kita sell harga naik, maka kita akan mendapatkan kerugian. Ya. Dan kerugian itu bisa kita batasi untuk menjaga portofolio kita atau menjaga aset modal kita. Ya. Two ways opportunity sangat jadi pilihan. Jika memang tren emas bergerak gelombangnya sedang turun, maka kita bisa manfaatkan sell terlebih dahulu ya dengan mengharapkan atau berekspektasi harganya itu semakin turun atau semakin dalam. Nah, berarti kita bisa manfaatkan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi begitu harga berbalik naik, nah kita batasi kerugian kita, jangan sampai rugi kita terlalu tinggi. Lalu leverage. Nah, leverage 1:100 nih. Leverage itu adalah sama seperti forex kemarin atau daya ungkit. Ya. Leverage bisa menguntungkan dan bisa menjadi bumerang untuk para trader. Tetapi Cheng-Li loh, bagaimana trader itu menggunakan leverage. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa leverage-nya emas ini lumayan besar, 100 troy ounce. Ya. Nanti kita bahas leverage ya. Nah, bentar.
Jadi keunggulan trading emas bersama broker-broker derivatif, salah satunya adalah GK Invest, ya. Satu, tidak ada biaya pengiriman atau penyimpanan, likuiditas tinggi, ya, akibat kontrak yang besar, yang standar, ya. Lalu kompetensi spread atau selisih jual dan beli sangat ekstrim. Pasar aktif 24 jam, kita nggak perlu ngantri ke toko emas dan lain-lain, dan nggak perlu lagi kita parkir dulu ke Antam, ya. Jadi 24 jam di rumah pun juga kita bisa. Two ways opportunity. Nah, kelebihannya nih, jika harga emas turun, kita bisa manfaatkan ambil posisi sell. Lalu leverage 1:100. Ya, nah ini salah satunya untuk kita membedakan antara perhiasan, batang atau koin emas, dan juga kontrak emas. Pertama, kalau perhiasan biaya pembuatannya besar. Setuju? Yang sudah beli emas, kalau perhiasan biaya pembuatannya besar ya. Kalau batangan nggak ada biaya pembuatannya ada, tapi tidak terlalu besar seperti perhiasan, ya. Lalu di kontrak emas nggak ada biaya pembuatan. Lalu yang kedua, spread atau selisih jual dan beli. Jika kita beli perhiasan atau beli batangan lewat Antam, kurang lebih per gramnya itu adalah Rp10.000, ya. Rp10.000 per gram. Semakin besar gramnya kita beli, otomatis selisih jual belinya semakin murah. Oke, tetapi jika kontrak emas, spreadnya kurang lebih $0,5 per troy ounce atau kurang lebih 200 perak per gram. Oke. Untuk perhiasan dan batangan, ya, ada kemungkinan kurang liquid karena harga kurang transparan. Kurang liquid maksudnya adalah hari ini beli, ya kalau hari ini langsung jual, bisa nggak? Ya bisa saja, hanya kita belum dapat keuntungan, ya. Bisa saja kita keuntungannya pun juga sangat-sangat tipis, ya. Tetapi jika di kontrak emas, liquidnya sangat tinggi, ya, pada harga internasional dan transparan. Karena transaksinya itu aktif, jadi buy dan sell-nya itu bisa kita lakukan secara cepat. Nah, itu namanya liquid. Liquid adalah transaksi bisa melakukan secara cepat penyelesaiannya. Ya. Perhiasan ada masalah keamanan, penyimpanan, dan transportasi. Ya, untuk kontrak emas tidak ada masalah penyimpanan dan transportasi karena dana nasabah disimpan pada rekening terpisah milik broker yang diawasi oleh clearing berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House dan pengawasan penuh lewat Bapepti. Ya. Jadi jika sewaktu-waktu perusahaan broker tersebut kolaps secara tanda kutip, maka dana aman 100%. Ya. Tetapi kalau misalkan udah loss, Anda klaim, ya nggak bisa. Ya. Untuk penyimpanan dana rekening terpisah ini sangat aman. Ya. Transaksi perhiasan dan batangan koin kurang fleksibel, pembelian untuk jangka panjang. Untuk kontrak emas, transaksi fleksibel, bisa hari ini beli, besok jual, bahkan hari ini beli, hari ini juga jual bisa mendapatkan keuntungan dan fluktuasi harga. Ya, karena perhiasan dan batangan koin ini adalah tidak ada leverage atau tidak ada daya ungkit. Tetapi kontrak emas adanya leverage. Ya, apa sih leverage? Ya, kemarin yang udah trading forex udah paham ya. Leverage itu daya ungkit. Ya, di mana kita memberi kontrak yang besar, nilai yang besar dengan penarikan margin dari akun kita. Kan sesuai dengan tadi perdagangan berjangka adalah ada penarikan margin dari modal kita dari setiap transaksi. Oke. Kontrak size emas satu lotnya itu adalah 100 troy ounce. Oke, ini kontraknya nih ya. Leverage-nya itu adalah daya kontrak yang besar, 100 troy ounce sama saja sebanding dengan 3.110 gram atau 3 kilo emas. Anggaplah emas hari ini harganya 1.800. Nah, ini saya lihat nih harga emas 1.800. Berarti
Kalau kita beli ke aneka tambang, kita mengeluarkan uang 180.000 dolar Amerika untuk membeli 100 troy ounce. Ya. Oke, oh, tadi ada nggak bisa ya masuk Zoom. Jadi kontrak emasnya itu adalah 100 troy ounce atau 3 kilo. Kalau kita beli 3 kilo ke Antam, ya boleh aja sih, karena untuk investasi saat ini cukup boleh ya untuk investasi emas. Karena apa? Suku bunga bank ini semakin rendah. Ya. Yang bisa digerakkan adalah suku bunga obligasi di Amerika. Suku bunga bank di The Fed itu udah rendah, udah 0. Yang bisa digerakkan yaitu bunga obligasi yang berpotensi mempengaruhi harga emas. Oke, masuk ke materi trading fact-nya. Satu lot emas, satu lot itu bagi yang baru mengenal, satuan transaksi ya, sama seperti kita kilo, gram, ya. Kuantiti tersebut adalah sama seperti lot, ya. Satu lot berarti satu keranjang, ibaratnya gitu, 1 kilo ya. 2 lot berarti 2 keranjang. Lalu ada GK Invest menyediakan fasilitas 0,1 lot berarti 0,1 keranjang. Atau 0,5 lot berarti setengah keranjang. Nah, bisa aja seperti itu sebagai analogi lot ya. Lalu margin, nah marginnya ini 1.000 dolar. Artinya kalau kita beli ke Antam 100 troy ounce itu 180.000, mengeluarkan uang 180.000 US dollar, tetapi untuk membeli satu lot di broker derivatif khususnya GK Invest, ya cukup mengeluarkan 1.000 dolar untuk membeli satu lot. Lalu kalau untuk beli 0,1 lot berapa, Coach? Ya pecah aja 10-nya per 10 atau nolnya kita hapus yang paling belakang. Berarti kalau kita buy atau beli satu lot atau sell atau jual satu lot, ya karena kita bisa short sell terlebih dahulu, ya berarti margin atau dana yang ditarik dari sistem derivatif tersebut dalam bentuk margin sebesar 100 dolar marginnya. Ya. Nah, kalau misalkan buka rekening 2 juta, ya berarti tengahnya digunakan untuk margin, ya. Dan bisa nggak potensi keuntungan? Bisa. Bisa nggak potensi kerugian? Bisa. Namanya dagang pasti ada keuntungan dan rugi. Karena kerugian adalah bagian dari perdagangan. Kita nggak boleh lupakan itu. Ya. Oke. Nah, margin requirement itu adalah sejumlah equity yang mesti tersedia di dalam akun untuk membuka satu lot komoditi emas. Nah, jadi margin requirement itu adalah sejumlah equity atau sejumlah modal yang tersedia ya untuk membuka satu lot emas. Oke, misalkan 1.000 dolar, boleh nggak kita buka 1.000 dolar? Ya boleh saja, ya. Boleh nggak kita ambil satu lot atau transaksi atau belanja satu lot dengan modal 1.000 dolar? Ya boleh saja. Ya. Harga turun 1% udah bahaya itu, ya. Karena apa? Semua modal dipergunakan atau dibuat margin full, ya atau full margin, ya. Tetapi itu nggak bijak untuk melakukan transaksi. Ya, maka jika memang perusahaan broker menyediakan fasilitas leverage atau daya ungkit, maka bijaklah menggunakan leverage. Ya, profesional lebih mengutamakan keselamatan dana daripada sibuk mencari keuntungan-keuntungan yang berpotensi belum pasti. Loh, kok negatif thinking belum pasti? Kok ya iya. Yang harus kita pikirkan adalah resikonya terlebih dahulu. Dalam setiap perdagangan, ya ada risk dan reward. Kalau kita dalam berbisnis, saya rasa Bapak Ibu di sini juga udah paham ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mengambil tindakan bisnis tersebut, ya pasti bertanya resikonya gimana. Dan ada kalkulasi perhitungan antara untung dan rugi. Oke, berarti dengan margin 1.000 dolar untuk beli satu lot,
daya ungkit atau leverage yang digunakan untuk Bapak Ibu semua belanja emas di broker derivatif itu adalah 100 kali atau 1:100. Ya, untuk beli 1 lot emas. Ada nggak broker yang ngasih leverage yang besar? Ada aja. Tapi harus sangat hati-hati. Di LBMA sana atau local London sana ya, di distributor tunggal itu tidak ada leverage yang sangat besar. Ya, mereka menyediakan leverage maksimum 1:100. Ya, 1:100 yang seperti kita ini. Ya. Kenapa kok maksimum 1:100? Dikarenakan transaksi fisik nggak ada tuh yang menjamin perdagangan nilai besar dengan modal kecil. Nah, ini saya coba kasih edukasi dikit nih. Kan ada tuh broker ngasih pilihan leverage 1:3.000, 1:1.000, ya. Nah, itu mohon hati-hati, bisa saja terjadi broker scam atau memang broker yang memang di luar dari standarisasi harga, ya. Dikarenakan gini, leverage 1:100 itu dijaminkan, ya. Broker itu menjaminkan dana ke LBMA, ya, atau ke liquidity provider sejumlah nilai kontrak loh, 100 troy on yang diperdagangkan 100 troy on. Tetapi dijaminkan dulu atau ada daya ungkit yang diberikan pada nasabah atau trader, dan broker tersebut memberikan amanah ke LBMA atau ke liquidity provider. Liquidity provider adalah pedagang besarnya itu dengan jumlah yang sama. Masuknya jumlah yang sama itu bisa saja tanpa leverage. Nah, maka kalau misalkan leverage-nya semakin besar sampai 3.000 atau 1.000 1:1.000, nah kira-kira ada nggak broker yang menjamin sebesar itu ya ke pasar fisik? Nggak ada, ya, karena sangat besar nilainya. Jika jaminannya itu 1:1.000, ya. Dan kalau 1:1.000, berapa banyak tradernya atau berapa banyak nasabahnya, sehingga mengakibatkan bisa saja broker tersebut bangkrut dan saya rasa nggak bisa nampung lah kalau transaksinya banyak, ya. Nah, berarti bisa saja broker yang menjamin leverage besar-besaran, ya mohon maaf saja itu jenis B-book broker, ya. Nah, nanti kita akan bahas jenis-jenis broker, bukan saat ini ya. Oke, nah jadi pengetahuan mengenai leverage itu adalah daya ungkit yang memang ada standarisasi kontrak perdagangan, ya. Nah, ini kan salah satu dari kontrak berjangka. Kontrak perdagangan emas itu adalah 100 troy on. Jadi untuk beli 100 troy on dengan modal $1.000 bisa 1 lot. Ya. Dengan modal $1.000 yang diinvestasikan, kita trading 0,1 lot justru lebih bijak. Karena apa? Modal yang dijaminkan, yang ditarik broker untuk margin itu adalah $100, bukan $1.000. Ya. Nah, kita perlu pertahanan dana atau dana saving. Namanya dagang itu adalah ada dana saving yang kuat, ya, untuk menjaga-jaga jika situasi angin pada portofolio keuangan kita terjadi penurunan. Oke. Lalu contoh perhitungannya, harga emas ada yang 1.800, naik turun sampai 1.700, ya. Lalu naik lagi 1.750. Nah, itu adalah selisih perubahan dari harga, ya. Jadi contoh, untuk kita beli 1 lot emas atau XAUUSD sebagai kodenya, ya. 1 lot emas kontraknya adalah 100 troy on. Nah, itu patokan dulu. Ya, 100 troy on itu adalah nilai kontrak untuk membeli 1 lot emas. Contoh, kita buy 1 lot emas atau XAUUSD di harga 16.70. Nah, ini harga lama nih saya nih. Ya. Di harga 16.70 dan kita jual atau sell, ya, atau kita close position, ya, close sell di harga 16.80.
Berarti ada selisih 10 dolar emas, atau biasa disebut ini adalah 10 poin atau 100 pip, ya. Nah, bedanya 10 poin, 100 pip atau 10 dolarnya, kita bedakan ini nih. Ini kan selisih 10 dolar. Nah, saya sih biasanya sebutnya adalah 10 dolar selisihnya. Dan ada nggak 10 poin? Ada 10 poin di sini, ya. Lalu belakang ada titik, dibilangnya 10 poin ada. Lalu misalkan digabungkan dua titik ini ya, atau dua angka 0 ini digabungkan dengan titik, jadinya 100 pip, ya, untuk harga emas, ya. Oke, berarti selisihnya adalah 10 dolar. Oke. Oke, terima kasih untuk termute. Selisih 10 dolar tersebut dikalikan nilai kontrak. Oke, ini selisih jual belinya ya. Selisih jual belinya itu adalah 10 dolar dan selisih ini dikalikan nilai kontrak. Kontraknya 100 try on. Maka 10 dolar dikalikan 100 menjadi 1.000 dolar untuk beli satu lot. Ya. Nah, kalau belinya 0,1 lot ya jadi 0,1 dolar, ya, karena transaksinya itu pecahan. Nah, besarnya profit sama dengan besarnya loss ya. Mohon diperhatikan, two ways opportunity artinya itu bisa berpeluang dua arah. Dan transaksi perhitungannya adalah jika memang misalkan kita buy justru harga turun, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, misalkan kita buy 16.70, lalu harga turun di 16.60, berarti kita mengalami kerugian sebesar 10 dolar juga. Ya. Jadi, potensi perhitungan kalkulasi profit loss-nya adalah kita rugi 1.000 dolar jika kita buy atau beli satu lot. Ya. Tetapi kalau kita buy atau beli 0,1 lot, kerugian yang kita alami adalah 100 dolar saja. Ya, atau 1 juta dalam fixed rate 10.000 per dolar. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas 24 jam market. Ya. Jadi 24 jam ini adalah bisa kita manfaatkan pada sesi-sesi atau pada jam transaksi menyesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau musim summer atau musim panas, ya, market bukanya tuh jam 5 pagi. Ya. Sampai jam 5 pagi juga. Atau 4:59 di hari Jumat. Jadi kalau summer itu, ya, lihat dulu ya, market atau pasar dibuka pada hari Senin pagi jam 5, ya, dan ditutup di hari Jumat pada pukul 4:59, ya sama aja jam 5 ya. Ya. Bukanya 5:01, tutupnya 4:59. Dan di hari Selasa, ya, 5:05, ya, hampir tidak ada istirahat. Ya. Hari Jumat jam 5 sampai 4:59. Jadi kurang lebih 24 jam untuk summer session, ya, atau musim panas. Kapan sih musim panas? Sekarang ini masuk summer session. Ya. Kalau masuk musim dingin atau winter session, pasar dibuka jam 6 pagi, 6:01 hari Senin, sampai 5:00. Hari Selasa sampai Kamis, pasar dibuka jam 6 pagi sampai jam 5:00. Dan di hari Jumat, pasar buka jam 6 pagi sampai penutupan pasar jam 5:59. Ya, hampir 24 jam juga. Dan kita bisa memanfaatkan, menyesuaikan dengan manajemen waktu yang kita miliki. Oke, jadi jam transaksinya ada 2 sesi, baik itu forex maupun gold. Ya, kalau gold itu dibuka jam
Hari Senin kalau misalkan summer jam 5.01. Summer session winter biasanya pada waktu kalau broker mengacu pada biasanya Eropa, ya. Eropa dan Amerika. Dan itu di bulan-bulan April, ya. Nah, jadi ke arah situ, Pak. Oke. Ini udah masuk WIB ya. Saya sudah convert ke WIB. Oke. Jadi secara pengetahuan dasar, trading emas adalah transaksi jual beli fisik. Saya ulang lagi di sini ya. Dengan nilai kontraknya itu adalah, sorry, bukan jual beli fisik, jual beli secara online, ya, dengan nilai kontrak satu lotnya 100 troy ounce atau 3 kilo, atau dengan harga emas sekarang $1.800 per troy ounce, kalau kita beli satu lot 3 kilo sebesar mengeluarkan duit $180.000 Amerika. Tetapi kalau belinya 0,1 lot, ya kita mengeluarkan dana sebesar marginnya $100 saja. Ya. Jadi leverage yang digunakan itu adalah 100 kali. Jadi mohon hati-hati dan bijak ya. Yang kita transaksikan itu selisih nilai harga tersebut dengan dikalikan kontrak. Ingat. Jadi banyak sekali yang memang trader yang memang takut terhadap pergerakan harga emas, dan juga ada yang memang enjoy terhadap harga emas karena sudah perhatikan leverage-nya. Leverage itu ada kaitannya dengan tingkat resiko kita dengan modal. Misalkan contoh, leverage emas ini kan 100 kali ya. Nah, sebagai contoh gini, misalkan Anda buka akun di GK Invest, ya, saya biasanya tanya, Coach, kira-kira ideal buka akunnya di modal berapa sih? Nah, biasanya gitu tuh. Terus saya balik bertanya, nah kira-kira ada dana nganggur berapa? Loh, kok ada dana nganggur, Coach? Ya karena uang yang ingin ditradingkan itu butuh dana yang dingin atau dana yang tidak dipergunakan dalam jangka waktu dekat, ya. Dan kira-kira ada berapa? Nah, misalkan saya ambil rata-rata ya 100 juta ada dana nganggur, Coach. Oke, dari 100 juta tersebut kira-kira mau digunakan untuk trading itu berapa persen? Jangan semuanya, karena kalau semuanya Anda nggak punya saving, nggak ada tabungan, bahaya. Nah, dari 30% sampai 50% petunjuknya. Nah, kira-kira mau berapa persen dari dana nganggur tersebut? Waduh, ada bingung soalnya saat itu. Ya udah, Coach, 50%. Oke, 50% berarti $5.000 atau 50 juta, karena satu lot, $1 itu sama dengan 10.000 rupiah. Sorry, $1 itu sama dengan 10.000 rupiah untuk fixed rate di broker lokal. Oke, contoh selanjutnya adalah dari dana nganggur tersebut, ini money manajemen ya, saya kasih tips lagi. Risk profile Anda dalam setiap transaksi siap resiko berapa persen? Ambil petunjuknya 2% sampai 5% untuk pemula ya. Nah, kira-kira berapa persen nih beraninya? Dari modal 5.000, siap resiko loh. Berapa persen? Dari 2% sampai 5%, modal 5.000. Ya. Nah, oke. Kalau nggak ada jawaban, saya jawab sendiri. Ambil 3% deh. Ya. 3%. 3% dari 5.000 sama dengan 150 kan? Oke, berarti siap resiko $150. Artinya, jika perdagangan Anda rugi $150, Anda nggak stres. Sudah ada terplanning, berarti modal saya berkurang $150, nggak akan habis. Ya. Dan resikonya itu dikarenakan bukan karena trading asal-asalan, tetapi market yang bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, karena kita tradingnya itu atau belinya itu pada area support. Ya, nanti ada belajar teknikal ya. Support resisten kan kita nanti ada. Oke, $150. Nah, dari $150 siap resiko tersebut dibagi. Nah, batasan resiko stop loss emas biasanya 100 pip maksimumnya.
Oke, 100 pip dikalikan 1 pipnya itu $10. Nah, $10 ya. 100 pip ini adalah hitungan selisih poin ya. 100 pip atau selisih dari 10 poin tadi ya, dikalikan $10 1 pipnya. Nah, maka kita hitung ya. Kalkulator ya. Berapa tuh? 150 dibagi 1000. Maka Anda punya perhitungan 0,1 lot. Dengan modal 5.000, risk profile Anda 3%. Ya. 0,15 sih, tapi kita di broker lokal itu adalah nggak ada parsial sampai kecil ya. Hanya 0,1 saja. Berarti 0,1 lot untuk buy posisi atau sell posisi pada transaksi emas. Sehingga Anda bijak menggunakan leverage ya. Dan Anda bijak menggunakan lot Anda dalam setiap perdagangan. Berarti Anda nggak akan ugal-ugalan dalam menggunakan lot. Kalau sudah terlalu ugal-ugalan menggunakan lot tanpa money manajemen, saya jamin 1000% Anda rugi. Dan banyaknya trader merasakan kerugian karena money manajemen dan psikologi tersebut, money manajemen berdampak terhadap psikologi si trader dalam pengelolaan modalnya. Saya pernah alami sampai babak belur, tetapi saya anggap itu adalah sebuah pelajaran yang memang harus kita perhatikan adalah pertahanan modal kita dalam melakukan transaksi. Kira-kira resiko yang saya bisa tanggung berapa? Ya. Dan resiko tersebut ada kaitannya nanti dengan leverage jumlah lot. Ya. Oh berarti nggak boleh 1 lot dong, Coach? Ya nggak boleh. Resiko Anda cuma 3% risk profile-nya. Kecuali risk profile-nya itu lebih dari 3%, ya silakan. Kan masing-masing berbeda-beda risk profile-nya. Ya. Nggak bisa sama misalkan trader A, trader B, trader C, masing-masing punya jiwa risk taker yang berbeda-beda. Benar nggak? Nah, inilah sebagai langkah awal fondasi kita dalam melakukan perdagangan derivatif ini. Mau Anda trading gold, mau trading forex, mau trading apa saja, pertahanan atau fondasi lebih penting daripada metode. Bukannya metode nggak penting. Di luar metode, fondasi yang sangat penting. Apapun bisnisnya. Setuju? Setuju nggak? Ya, seruput dulu ya. Seruput dulu. Seger. Mantap ya. Oke. Jadi dalam trading ya gunakanlah uang nganggur atau dana yang nggak digunakan dalam waktu dekat ya. Dan dari dana nganggur tersebut jangan gunakan semuanya ya. Gunakan 30% sampai 50%. Berarti kalau ada marketing yang mandu buku 1 lot, sedang dana kita 5.000 kudu jewer ya. Bukan kudu dijewer ya. Kembali lagi ini bisnis kita. Ya, karena saya sebagai profesional atau saya juga sebagai trader, saya juga mempertahankan modal saya. Trading ini bukan untuk kekayaan dengan jangka waktu cepat atau ingin cepat-cepat kaya dengan jangka waktu singkat. Artinya saya ingin long term. Anggaplah saya buka akun ini di broker sama seperti saya soft launching dalam membuka peluang bisnis. Soft launching ada trial and error-nya, dan trial and error ini perlu saya ketahui dan buat jurnal. Nanti kalau sudah mahir, saya anggap itu adalah grand launching. Mahir dalam arti kata kita sudah menemukan suatu pola atau konsep dalam melakukan eksekusi trading. Atau setiap tradingan kita itu ada SOP-nya atau standar operational procedure. Dan itu nanti kita akan tahapannya sampai ke SOP. Tahapan sekarang masih belajar untuk pengenalan produk terlebih dahulu. Nanti tahapan SOP ini lebih dalam lagi ya. Dan di mana di YouTube channel saya sudah ada SOP dalam melakukan trading atau melakukan eksekusi. Oke. Nah, 1 lot boleh saja, tergantung risk profile masing-masing. Ya, kalau misalkan risk profile-nya tidak berani ya jangan dipaksakan. Nah, jadi nanti kalau loss besar
Yang disalahkan adalah bisnisnya. Nah, itu nggak fair. Apapun bisnisnya, kalau misalkan kita nggak bijak pengelolaannya, ya tetap saja akan rugi. Nah, sebagai contoh, keluarga saya nih, ini ada keluarga dari istri, ya. Ada beberapa yang memang dagang handphone. Nah, satu ini ada yang dagang handphone, modalnya udah besar padahal, ya. Yang lainnya itu bisa bertahan bertahun-tahunan dagang handphonenya. Tetapi satu ini hanya 6 bulan saja bertahan untuk dagang handphone. Oke, jadi dalam hal seperti itu apakah bisnis handphone nggak bagus? Bukan. Pengelolaannya yang nggak bagus. Nah, trading pun juga sama, karena trading adalah berdagang, bukan berjudi, ya. Dan trader adalah pedagang, ya. Jadi kita anggap konotasi ini adalah bukan suatu arena perjudian yang dikemas dengan katanya analisa. Ini dagang, ada supply dan demand. Saya seperti lihat harga daging sapi sekarang nih. Oke. Nah, jadi kita perlu ketahui perdagangan kita berapa jumlah besarnya untuk beli satu lot. Oh, 100 reon. Oh, saya nggak mau deh kalau beli satu lot banyak itu. Ya saya belinya 0,1 aja, berarti 10 reon saja deh. Kan bisa. Supplier menyediakan 0,1. Saya sebagai pedagang sanggupnya adalah dengan resiko kecil. Ya, karena sebagai pemula, mulailah dari perkara kecil dulu. Tetapi kalau misalkan saya berani resiko, ya, dengan berani mempertimbangkan kerugian yang saya tanggung, karena mengharapkan keuntungan besar, otomatis ada resiko yang bisa berani ditanggung, ya. Dan saya berani satu lot. Dengan risk profile-nya itu berbeda, berarti bukan 5%, anggaplah 10% risk profile saya. Nah, kita hitung nih, misalkan 10% dari 5.000. Berarti 500 kan? Siap resiko 500. Berarti stop loss-nya itu bisa saja 500. Ya. 500 pip maksudnya. Sorry, ini 5.500 ya. Stop loss-nya 500. Berarti 500 dibagi 5.000. Sama sih 0,1 ya. Ya. 500 pip. Jadi stop loss-nya itu mungkin ya jangan terlalu besar, anggaplah 100 pip juga. Nah, ini aja 0,5 atau setengah lot ya. Dengan daya ungkitnya itu setengah lot berarti belanjanya ya. Nah, ini berarti harus kita hitung dulu. Coach, saya punya waktu sehari 5 jam. Perlu berapa lama mahir trading gold dan gold? Nah, berapa lama? Berbulan-bulan. Butuh proses. Ya, yang namanya profesional itu ada namanya tahapan atau proses. Ya, seorang pengacara kondang Hotman Paris sampai sukses sekarang ini butuh proses. Ya, jadi butuh waktu, bimbingan. Sama seperti seorang atlet. Sebelum bertanding, adanya pelatihan dan bimbingan rutin. Ya. Nah, dalam bimbingan tersebut, otomatis akan terwujud, dan saya melihat bukan dari segi metode, saya melihat dari segi karakter si tradernya. Nah, dari karakter tradernya tersebut akan saya pilih pola apa yang akan digunakan. Karena nggak bisa dipaksakan, misalkan karakternya itu trading harian atau semi scalping, saya kasih swing trade, belum bisa masuk dan nggak akan nyaman. Maka akan dipilih pola apa yang bisa nyaman menggunakan SOP entry-nya. Nah, itulah yang saya terapkan dalam bimbingan. Ya, silakan deh, di sini mungkin ada member saya, ya mungkin bisa testimoni, bolehlah. Nah, di mana bimbingan itu ya sama seperti misalkan saya memberikan suatu guidance ya. Nah, guidance bukan hanya untuk metode saja, dan saya juga sebagai praktisi juga saya juga berbagi info dalam trading, dan guidance ini
supaya pertahanan si tradernya itu kuat dan tidak menganggap bisnis ini bukan bisnis yang menyeramkan. Sedangkan bisnis ini sebenarnya bisnis yang memang prospek masa depannya lebih bagus. Ya, pangsa pasarnya kita udah ketahui, pelaku pasarnya ya kita juga. Ya, karena musuh terbesarnya itu bukan orang sekitar kita, diri kita dalam sebagai trader. Nah, oke, nanti kita bahas lebih ke arah psikologi dan money manajemen. Oke, ini jadi leverage ya. Dan perhitungannya biasa harga jual dikalikan harga jual dikurang harga beli dikalikan kontrak. Ya. Harga jual dikurang harga beli berapa dolar dikalikan kontrak. Nah, ini belum dipotong komisi atau ada biaya broker biasanya. Oke. Jam transaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas. Oke, ini saya biasanya emas tuh naik turun. Ini gara-gara siapa sih? Kan gitu kan ya. Nah, saya anggap nih pokoknya harga naik dan turun atau grafik bisa kenceng naik, bisa kenceng turun, itu terjadi transaksi fisik. Ya, yang tersentralisasikan di LBMA. Terjadi transaksi fisik antara buyer dan seller. Ingat, ada pembeli dan ada penjual. Sama seperti daging sapi yang sekarang ini naik sampai 150.000 per kilo. Ya, kemarin tuh 100.000 per kilo loh. Saya jujur saja, saya ke Superindo 100.000 per kilo. Sekarang udah naik 150.000 per kilo. Pergerakannya cepat. Nah, terjadi transaksi fisik antara buyer dan seller, ya, dan berdampak hukum supply dan demand dan jejak rekamnya terlihat dalam grafik. Dan apa saja mempengaruhinya? Pertama, nilai tukar dolar Amerika. Secara umum, harga emas korelasi negatif tercipta dari hubungan nilai tukar dolar Amerika dengan harga emas yang sedang berlaku saat itu. Ya, saat ini juga ya. Bila dolar Amerikanya sedang melemah, harga emasnya akan naik. Namun sebaliknya, bisa saja dolar Amerikanya menguat, harga emasnya berpotensi turun. Bisa juga sama loh. Nah, nanti akan saya jelaskan karakter-karakter emas. Nah, karakter emas ini supaya teman-teman tahu bahwa ada tanda-tanda yang akan kita ketahui dan membaca tanda-tanda tersebut melihat pergerakan harga emas mau kemana. Karakter tuh. Faktor kedua adalah jumlah produksi emas di dunia. Di Freeport pengaruh nggak? Ya udah dibeli sama mereka ya. Semakin susahnya emas ditambang atau mining, ya, maka harga emas di pasaran akan naik karena kelangkaan stok emas. Apalagi bila permintaan akan emas malah semakin meningkat, sehingga penambang harus menggali semakin dalam, ya, supply dan demand-nya itu bergerak. Oke, ini ada pertanyaan nih sebentar ya. Kalau kita balance $1.000, maka kira-kira amannya kita main. Oke, gini Pak Akyang. Konotasi mainnya dihilangkan ya. Ini trading. Ya. Kalau main itu tidak ada unsur jual dan beli. Trading, dagang, ada unsur jual belinya. Oke, sip ya. Amankah kita main di bawah 0,1 sekitar 0,3? Wah, aman banget ya. Bicara aman nggak aman itu tergantung risk management juga. Dan juga bicara aman nggak aman tergantung SOP entry, belinya di mana. Ya, klaster beli itu di support, klaster jual di resisten. Nah, itu aja dulu. Tinggal batasan resikonya di mana. Ya, batasan resiko atau seorang pedagang kan membatasi kerugian dan menargetkan keuntungan. Ya, jika tradingnya itu 0,03, wah itu terlalu jauh. Ya, daya ininya apa? Kekuatannya sangat kuat. Ya. Tetapi 0,1 udah normal ya. 0,1 itu udah maksimal. Yang penting adalah batasi kerugian kita ya. Dengan risk management dan entry pada level support, buy, sell pada level resisten ya. Lalu bisa saja mengkombinasi antara support resisten tersebut sebagai kesempatan beli dan jual.
Oke. Oke, kita masuk lagi ke faktor pergerakan harga emas, ya. Yang ketiga adalah kenaikan permintaan dari industri perhiasan dunia. Nah, jewelry ya. Ini juga mempengaruhi dari pergerakan harga emas, ya. Ini masih hubungannya dengan faktor nomor 2. Misalkan 54% perhiasan emas berasal dari industri perhiasan, ya. Seperti yang terdapat di India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sementara itu, 12%-nya berasal dari industri peralatan medis dan elektronik, ya. Fakta ini dilansir oleh World Gold Council dan The London Building Market Association atau LBMA. Tidak heran bila harga emas terus naik dikarenakan barangnya berkurang, ya, dan juga kebutuhannya bertambah. Ya mungkin kemarin itu adalah kenaikan emasnya tidak terlalu signifikan dikarenakan bukan dolarnya menguat, tetapi suku bunga obligasi Amerika yang bergerak, ya. Oke. Dan juga ada suatu alternatif investasi lainnya, bukan investasi perdagangan lainnya, di cryptocurrency yang bisa mempengaruhi pergerakan harga emas ini, ya, bisa saja terhambat walaupun pelaku pasar cryptocurrency belum tentu pada pelaku pasar emas, ya. Pelaku pasar emas bisa aja dari bank-bank besar, ya, atau bank sentral. Nah, kita lihat kan faktor pertama nilai tukar dolar, faktor kedua jumlah produksi emas dunia, faktor ketiga kenaikan permintaan dari industri perhiasan dunia. Lalu faktor keempat, ya, bank sentral. Nah, ini faktor yang sangat-sangat sensitif, ya, karena beberapa bank sentral dunia seperti the Federal Reserve atau the Fed, ya, lalu Bundesbank, ya, dan European Central Bank telah melakukan diversifikasi emas. Ya. Bank sentral untuk mencetak uangnya butuh adanya cadangan emas. Tidak hanya uang kertas, mereka juga lama memonopoli pembelian emas. Jangan heran bila harga emas semakin naik dan emas semakin langka, karena sudah lama colong start, ya, bank-bank sentral tersebut, ya, cadangan emas mereka pun lebih banyak. Hal ini juga dilansir oleh World Gold Council. Lalu isu yang keempat, isu politik dan ekonomi dunia. Oke, jadi isu atau faktor 1 sampai 4 tersebut, ya. Sorry tadi isu kelima. Faktor 1 sampai 4 tersebut adalah long term, ya, secara fundamental dari emas. Dan faktor kelima ini adalah isu politik yang memang berdampak sentimental terhadap emas. Membedakan fundamental dan sentimental itu ada berbeda jenis, ya. Fundamental itu secara keseluruhan jangka panjang, sentimental itu adalah respon awal pasar secara cepat yang berakibatkan panic selling dan panic buying. Ya. Fundamental sebagai contoh, si Ali ulangan matematikanya hari ini nilai 5, tetapi secara keseluruhan ulangan matematika si Ali sebelum-sebelumnya 10, 9, dan nilai paling besar adalah, paling kecil 9. Nah, berarti fundamental Ali pintar, bukan anak bodoh si Ali tersebut. Tetapi situasi kondisi mungkin Ali sedang sakit, ya, atau ada pikiran, kurang tidur, berdampak nilai matematikanya itu turun jadi 5. Sama seperti harga emas, isu politik dan ekonomi dunia mempengaruhi dari pergerakan harga emas secara sentimental. Jadi kalau bergerakan cepat tuh, ya, harga turun kencang, wah ini sentimental terjadi. Ya. Pak Prasetyo, kalau menurut Coach, apakah ada peluang cryptocurrency menggeser perdagangan emas di industri forex? Saat ini belum. Ya. Karena apa? Bank sentral masih menyimpan cadangan emasnya untuk cetak uang. Dan suku bunganya semakin rendah sekarang bank sentral. Suku bunga bank sentral besar, ya. Kalau zaman dulu, ya, saat suku bunga bank sentral masih perform, contohlah RBA masih 4%, lalu The Fed masih 4%, bahkan 2%, ya.
Nah, emas bisa saja bergeser karena suku bunganya masih ada daya tarik. Suku bunga masih daya tarik berarti investor masih menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito atau obligasi. Tetapi kalau suku bunganya semakin kecil, ya, untuk aset aman investor akan beralih ke emas dan terutama pelaku pasar besarnya itu adalah bank besar. Sementara cryptocurrency pelaku pasarnya bukan dari bank besar atau bukan dari bank sentral, ya, masih dari faktor spekulan untuk saat ini, ya. Oke, jadi belum bisa bergeser untuk saat ini pergerakan emas dan forex. Nah, kalau forex mata uang masih diintervensi oleh bank sentral, jadi ada batasan mata uang tidak terlalu tinggi dan batasan mata uang tidak terlalu rendah karena ada faktor berbasis industri dan lain-lain. Nah, jadi gitu, oke? Nah, isu politik ini mempengaruhi ya, dan ekonomi dunia ya, seperti sekarang ini pun juga masa pandemi mempengaruhi komoditas terutama minyak mentah ya. Lalu inflasi yang faktor penggerak. Nah, inflasi dan suku bunga bank sentral ini sangat mempengaruhi nih. Ya. Kenaikan inflasi terutama terhadap dolar Amerika yang merupakan basis utama nilai tukar dunia. Oke, ini sebagai informasi, The Fed ya, Jerome Powell menyampaikan bahwa tingkat inflasi masih wajar dan belum ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat atau dovish. Kalau bank sentral tidak ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat, maka lawannya ya, dari dolar Amerika akan menguat, terutama emas. Tetapi yang bisa digeser saat ini untuk The Fed adalah apa, ayo? Suku bunga obligasi atau yield obligasi, ya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau yield obligasinya nurun, emasnya berpotensi naik. Sekarang ini loh. Walaupun dulunya juga sama, cuman yang sangat signifikan sekarang. Kalau yield obligasinya naik, maka emas berpotensi turun. Ya, sampai berapa naik yield obligasi? Nggak ada yang pernah tahu. Karena bisa saja yang membeli yield obligasi tersebut adalah bank sentralnya sendiri. Ya, bisa saja. Atau investor dari luar. Ya. Karena untuk membeli yield obligasi membutuhkan uang dolar atau mata uang dolar. Jadi kebutuhan dolar Amerika meningkat. Sehingga berdampak dolar Amerika menguat, emasnya turun. Oke. Nah, itu faktor yang mempengaruhi dari pergerakan harga emas sekarang ini ya. Oke, jadi yang mempengaruhi fundamental atau secara kekuatan sangat jangka panjang adalah nilai tukar dolar, jumlah produksi. Nah, jumlah produksi ini miningnya udah mulai ini ya, biaya produksinya sudah mulai tinggi ya karena barangnya sudah mulai berkurang. Kenaikan permintaan. Nah, ini juga sama ya. Nah, kenaikan permintaan dan juga bank sentral masih menyimpan cadangan emas untuk cetak uang. Nah, faktor yang kelima dan keenam ini adalah faktor dari sentimental. Ya. Faktor sentimental yang memang mempengaruhi pergerakan sementara. Tetapi pengaruh tersebut berdampak kita bisa manfaatkan peluangnya gitu loh. Ya. Oke. Ya, jadi faktor-faktor ini mempengaruhi secara fundamental dan faktor-faktor yang mempengaruhi secara sentimental. Dan karakter. Nah, nih, karakter antara logam mulia, silver dan gold ini kurang lebih karakter grafiknya sama. Yang saya observasi sendiri. Dan ini juga jadi proven dan saya sudah mulai berbagi ini dari beberapa bulan lalu ya. Karakter pergerakan harga emas yang pertama adalah, tadi kan yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi pergerakan harga emas tadi, ya. Sekarang karakternya, satu, emas volatilitasnya tinggi. Setuju? Ya. Emas tinggi ya volatilitasnya ya. Yang kedua adalah emas berkarakter ganda, bro. Karena bisa saja dia satu ranjang dengan dolar, bisa juga pisah ranjang dengan dolar. Karena apa?
Karena emas itu adalah bukan nilai tukar, dia lindung nilai atau safe haven, sama seperti dolar Amerika. Jika memang kondisinya safe haven dibutuhkan, bisa saja dia satu ranjang. Satu ranjang ini artinya pergerakannya sama ya dengan dolar ya. Dolarnya naik, emasnya juga bisa naik. Tetapi jika memang risk appetite dibutuhkan, dolar menurun, emas itu bisa saja naik ya. Karena bisa saja dia naik karena pelemahan dolar Amerika. Nah, memiliki karakter ganda atau kepribadian ganda. Ya, jadi harus kita perhatikan yang namanya risk on dan risk off dalam situasi kondisi ekonomi. Jika risk on berarti aset-aset resiko seperti saham, mata uang berbasis resiko, euro, pound sterling, Australia dollar, itu berpotensi naik. Tetapi kalau risk off, maka safe haven yang menguat, seperti dolar Amerika, lalu Swiss franc, yen, dan juga emas dan silver, akan berpotensi menguat terhadap aset-aset berisiko lainnya. Oke, lalu yang ketiga, karakter emas, pergerakannya itu adalah patuh terhadap support dan resisten. Nah, ini harus kita pelajari. Support dan resisten itu ada 6 metode. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Karena emas sangat patuh terhadap support dan resisten. Ya. Dan emas yang terakhir sangat penting ini sering menandakan pembalikan harga dengan pola candlestick reversal. Jadi misalkan gini, dalam MetaTrader tuh ada time frame, ada M1 sampai 1 bulan. Yang mungkin kita gunakan adalah 1 hari atau 1 jam. Nah, biasanya harga emas akan berbalik naik dan turun, ya, membentuk pola-pola candle reversal, dan itu wajib kita pelajari, yang namanya price action. Jadi pola candlestick reversal itu menandakan pembalikan harga, dan pola tersebut adalah data di mana buyer mulai masuk atau pembeli mulai masuk atau sellernya mulai masuk. Nah, ini perlu kita pelajari. Yang penting untuk mengetahui atau untuk bertransaksi XAU USD atau gold hanya 2 pilihan, ya. Pertama, yang utama mungkin kita melihat tren, ya. Dan yang kedua, yang sangat penting adalah support resisten. Dan di support resisten ini yang akan menentukan untuk kita buy dan sell dari pola candlestick reversal yang muncul pada cluster support dan resisten tersebut. Oke. Nah, jadi seperti itu, karakternya sangat penting, ya. Pergerakan karakter emas ini perlu kita ketahui ciri-cirinya. Maka kita harus tahu dong karakternya, karena kita ingin berdagang emas, dan dari karakter ini kita mengetahui tanda-tanda pembalikan. Oke, jadi tanda-tanda gini, sesuatu hal yang belum terjadi namanya prediksi, setuju ya? Sesuatu hal yang belum terjadi namanya prediksi. Ya. Dalam segi keagamaan, Tuhan memberitahukan kita akan adanya hari kiamat. Tetapi kita nggak akan pernah tahu kapan kiamat itu datang. Benar nggak? Malaikat saja nggak pernah tahu kapan kiamat itu datang. Yang kita ketahui berdasarkan kitab, ya, masing-masing, hanya mengetahui tanda-tanda akan hadirnya kiamat. Sama seperti trading. Tanda-tanda harga akan naik, ini ada tanda-tandanya. Ya, salah satunya adalah di support resisten ada pola candlestick reversal. Nah, maka ini ada tanda-tanda harga akan naik atau harga akan turun secara teori. Oke. Pak Prasetyo, berarti kuncinya harus bisa menarik support resisten secara tepat yang coach. Oke. Support resisten itu bisa dengan trend line, karena ada 6 metode. Nah, nanti akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya untuk mengidentifikasi support resisten.
Nah, support resisten ini ya perlu kita cari. Ya. Dalam trading apapun perlu kita cari. Kita sebagai pedagang perlu tahu support resisten. Pedagang daging sapi aja tahu support resisten. Contoh, misalkan Anda datang ke pasar tradisional, Bang, harga murahnya kalau harga daging sapi murah di berapa? Nah, pasti kan pedagang itu kan jawab kurang lebih di harga 80 ribuan atau 90 ribuan, Pak, per kilo. Loh, kalau harga mahal berapa? Bisa saja sampai 250 ribu per kilo. Nah, itu namanya resisten dan support. Nah, kalau kita trading, perlu kita ketahui adalah support resisten sebagai level entry dan exit. Exit ada dua, bisa kondisi profit, bisa kondisi loss. Karena dagang itu ada dua kemungkinan, bisa kita mendapatkan keuntungan dan bisa mendapatkan kerugian. Hanya tetapi kerugian itu perlu kita batasi. Seperti hari ini XAU longsor ada reversal candle. Oke, kita lihat ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait ini yang penting karakter nih. Ya. Karakter dan leverage itu yang sangat penting. Leverage atau money management untuk rekan-rekan para trader ya khususnya adalah pemula, baiknya gunakan leverage yang bijak. Anda tidak akan nanti tersesat dengan lot yang terlalu banyak dan sulit menyelesaikan. Kalau sudah sulit menyelesaikan, pusing, jujur aja ya. Dagang apapun juga kalau penyelesaiannya sulit ya akan pusing ya. Oke, kita masuk ke market ya. Grafik emas, nah kurang lebih seperti ini contoh grafiknya. Ya, ini pergerakan weekly. Ini saya gunakan moving average eksponensial 200 pada time frame weekly atau mingguan. Closing candle masih di atas eksponensial 200, berarti kecenderungan masih bullish secara tren ya. Wih, jebol ya. Ini jebol nih. Time frame yang kita gunakan, oke. Nah, kira-kira ini potensi naik nih. Potensi naik karena apa? Karena dia berada di area support. Nah, ini kan area support nih. Nih ya. Warnanya saya ubah. Ini H1 saya buat warna biru. Nah, ini area support. Dan ini area keseimbangan. Nih, keseimbangan itu ada resisten become support. Nah, nanti kita akan belajar sampai sini deh. Teknik entry. Ya. Dan ini berpotensi naik. Nah, ini bentuk candle apa nih? Yang tahu ayo. Berpotensi ya, ini belum jadi. Berpotensi bentuk candle apa nih? Pin bar. Bullish pin bar. Ya, kurang lengkap, Bos. Bullish pin bar berpotensi. Tinggal nunggu closing H1 atau H4-nya. Nah, jika terjadi bullish pin bar di sini, ya, anggaplah sudah tutup closing candle jadi bentuk seperti ini. Nah, ini tanda-tanda dari karakter pergerakan harga emas, ya. Oke, ini juga pembalikan bullish engulfing. Ini ada pembalikan juga mother bar inset bar, nanti ada price action nih. Ini bearish harami ya, dia turun ya. Dan ini sorry di H4. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama nih. Gravestone doji atau gravestone namanya adalah batu nisan ya. Terjadi gravestone doji, dia turun. Ini berpotensi bullish pin bar, kita tunggu saja. Ini bullish pin bar. Nah, ini seperti ini nih. Contoh seperti ini. Ini bullish pin bar ya. Nah, setelah bullish pin bar dia naik. Ini juga kecil nih. Kecil-kecil cabai rawit nih, bullish pin bar nih. Nah, apakah itu di area support? Ya bisa. Ya. Ini juga jadi area support. Support resisten. Oke, apakah kita entry sekarang? Belum. Nah, untuk 30 menit boleh nih. 30 menit sudah ada tanda-tanda candle apa nih? Yuk, ada yang tahu? Yang sudah Engulfing, bullish. Bullish engulfing. Ya. Bullish engulfing teknik entry-nya boleh buy langsung atau buy setengah candle. Setengah candle itu adalah di sini. Ya, buy di sini.
ya. Dengan resikonya di bawah sini. Nah, ini ada moving average yang menjadi support, ya. Jadi teknik bullish engulfing bisa buy langsung atau buy setengah candle ini. Kalau kita di M15, nah ini adalah area keseimbangan ya. Nah, dari setengah candle ini kan penutupan dari candle besar. Ini penutupan opennya di sini ya, tapi ditembus. Maka dia coba berusaha ke sini. Targetnya kemana? Oke, targetnya ada dua kemungkinan ya. Nah, bisa di sini, ini kan area supply. Kita langsung teknikal ya. Ini area supply. Ya. Bisa juga di sini nih dengan Fibonacci retracement. Ini bisa lebih ini lagi. Bisa ke sini atau ke sini deh. Kalau Fibonacci mungkin terlalu teknis ya, ke sini atau ke sini ya. Ini kan ada suatu, nah nih. Bisa targetnya di sini atau ke sini. Ingat, dorongan sell-nya masih kuat. Ini masih anget nih. Paling kalau kita buy itu di sini, targetnya ke sini, stop loss-nya di bawah sini. Nah, setelah kita ketahui planning untuk entry kita, di mana resiko dan reward kita, hitung risikonya berapa persen. Nah, ambil dari sini, crosshair. Kalau kita buy di sini, resiko ke bawah, berapa pip? Nah, di tengah itu ada 9402 poin atau 94 pips ya. 94 pips kalau 0,1 berarti 94 dolar atau 940.000 rupiah. Targetnya ke atas. Berapa pip? 98 pip atau 9.822 poin tuh di tengah tuh. Kan ada bergerak, ada angka ya tuh. Nah, berarti antara resiko dan reward perbandingannya 1:1. Mau entry enggak kalau gitu? Kalau mau entry, go ahead silakan. Artinya ada peluang harga naik ke atas 98 pip dengan batasan resiko yang saya bisa tanggung adalah 94 pip atau 94 dolar. Nah, itu kita sudah rencanakan atau kita planningkan, barulah setelah harga menuju ke sini atau kita pending order buy limit di sini ya, untuk melakukan pembelian targetnya di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kalau market tidak sesuai ekspektasi kita, maka harga akan tembus ke bawah dan kerugian kita batasi 94 pip. Ya. Agar supaya kerugian kita nggak semakin dalam. Dikhawatirkan kalau misalkan dia tembus ke bawahnya ini, akan menuju sini nih. Nih. Nah, ini lebih dalam lagi lautannya. Daripada saya tenggelam lebih dalam, batasi kerugian di sini. Itu teknik entry secara sederhana. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ausi saya naik nih. Silakan, ada yang ingin bertanya? Malam Pak, mau tanya. Silakan. Pak, mau nanya yang cryptocurrency, Pak. Cryptocurrency. Saya pernah ditawarin yang cryptocurrency, katanya ada UMI coin gitu, UMI gitu. Jadi Banyak, itu sebenarnya itu resmi atau tidak, Pak? Oke. Cryptocurrency adalah salah satu alternatif baru ya. Dan juga banyak sekali koin-koinnya. Ada koin-koin yang murah, ada juga yang paling populer adalah Bitcoin. Dan implementasi dalam transaksinya bisa menggunakan spot ya. Harga spot itu bisa lewat distributor resmi di Indonesia seperti toko kripto, lalu Indodax ya. Dan pergerakan harganya sama seperti pergerakan harga gold dan lain-lainnya. Hanya tetapi ya, ada juga alternatif cryptocurrency lewat broker, tetapi broker lokal tidak ada, diderivatifkan. Dan mohon perhatikan juga perusahaan tersebut apakah memang resmi ya, lebih baik cari perusahaan yang resmi saja, Bu. Dan teknik entry-nya sebenarnya harus lihat grafik. Spot emas juga ada seperti cryptocurrency ya. Seperti digital emas contohnya, maaf saya nyebut merek lagi,
peluang ya, saya pernah dengar tuh ada peluang ya, nama aplikasi peluang. Nah, itu adalah spot emas, kita beli emas secara spot. Nah, untuk derivatifnya lewat broker, broker mana? Broker yang terregulasi Bapepti untuk perdagangan derivatif. Derivatif itu ada nilai kontrak 100 troy ounce. Dan kira-kira berapa lot untuk saya mau belanja 100 troy ounce tersebut yang bijak? Nah, gunakan money management yang seperti tadi. Nah, masuk ke cryptocurrency. Pergerakan cryptocurrency tetap sama seperti pergerakan forex dan gold lainnya, tetapi pelaku pasarnya masih dalam tahap spekulasi atau spekulan yang banyak ya. Walaupun beberapa orang coba mining atau menggali kripto tersebut, hanya tetapi dengan statement 1-2 orang yang berpengaruh bisa saja terjadi penurunan yang tanpa batas. Kenaikan tanpa batas, penurunan juga tanpa batas. Karena tidak ada sentralisasi bank sentral yang membatasi kenaikan dan penurunan tersebut. Oke. Berarti tidak benar ya yang saya yang ditawarin orang tuh. Dia sih sistemnya beli 20, misalnya Umi katanya $2,35 misalnya. Oke. Pembeliannya 20 koin. Nah, harga akan naik terus. Memang ditunjukin aplikasi naik terus gitu loh. Nggak ada turun. Cuma saya bingungnya kok nggak ada turun. Jadi kalau nggak ada turun harga 2, itu dari mana gitu. Oke. Kalau ingin perhatikan pergerakan harga bisa lihat di tradingview.com ya, untuk lihat pergerakan cryptocurrency ya. Nah, seperti Doge nih, Doge yang memang favorit atau yang memang Ethereum ya, dan BTC, contoh BTC lah nih ya. Melihat pergerakan dari sini kita lihat BTC sudah 55.000 ya. Nah, belinya itu tetap support resisten, Bu ya. Support resisten di mana kita ambil kesempatan buy dengan pola candlestick juga, karakternya sama seperti emas ya. Nanti belanjanya itu lihat grafik dulu ya. Ya, lihat grafik barulah kita belanja. Ini kripto masih mau turun nih, BTC masih berpotensi melanjutkan penurunan karena dia ada pola ya. Jadi Ada bisa pola. ada ya Bitcoin-nya ya. Ada. Ini secara umum bisa kita lakukan untuk edukasi ya, untuk melakukan analisa pasar ya. Yang populer Bitcoin dan Ethereum kan. Ya. Yang lagi banyak pilihan ya si Doge nih. Ya, tetapi harus hati-hati terhadap perusahaan tersebut karena juga pergerakan cryptocurrency belum bisa dibatasi oleh bank sentral. Belum ada sentralisasi atau pengawasan dari bank sentral. Naik tanpa batas, turunnya pun juga bisa yang sangat besar. Oke, dari pertanyaan tadi dengan Pak Akyang bahwa cryptocurrency support resisten, betul Pak. Tradingnya konsepnya sama. Ya. Oh, yang ditawarin orang tuh dia bukan trading, Pak. Dia beli koinnya. Beli koin ya. Beli koin tapi ada aplikasinya, ada ribet sih Iya, aplikasi. itu transaksi spot, Bu. Spot market. Sama seperti kalau emas spot marketnya juga ada, ya. Beli secara digital dulu. Ya, tapi penukaran fisik. Tetapi koinnya sudah ada belum fisiknya sekarang ini? Belum ada. Belum ada. Kalau emasnya mungkin nanti serah terima fisiknya, kalau misalkan beli digital secara spot yang resmi, ya mungkin ke Antam atau ke Pegadaian. Nah, kalau cryptocurrency, ya paling settlement cash, pencairan keuntungan dari equity. Ya. Ya, dia sistemnya gitu. Misalnya beli 20 koin, nanti dia harga naik, kita dapat apa gitu, pencairan dana, dia punya keuntungan gitu. Oke, boleh saja selama dia resmi ya, selama dia resmi diawasi pemerintah, ya boleh. Secara pembelian spot, itu spot. Tetapi untuk belinya itu tetap harus bijak. Kita beli di harga murah, jual di harga tinggi. Nah, beli di harga murah, kita coba kontrol lewat grafik dulu.
Itu di GK ada nggak, Pak? GK saya sedang berusaha terhadap cryptocurrency. Karena gini, demand-nya banyak ya cryptocurrency. Saya udah bicara dengan manajemen GK ya, dan juga GK sudah mengajukan kepada Bapepti. Sampai sekarang ini belum di-approve untuk derivatif cryptocurrency. Ya mohon bersabar deh. Ini saya juga doyan juga sebenarnya ya peluang ini. Yang nggak usah sistem trading. Kalau trading kan kita beli, kita harus lepas, atau kita sell, nanti kita lepas lagi. Maksudnya misalnya lagi harga murah, kita beli, kita simpan, nanti naik kan, kita jual lagi gitu, Pak, maksudnya. Nah, GK bukan perusahaan seperti itu, Bu. Nah, perusahaan yang seperti itu berarti spot tadi, spot market. Yang penting Gitu. adalah spot market tersebut resmi diawasi pemerintah. Yang penting itu. Jadi keuangan kita itu ada badan pengawas keluar masuk uang kita. Itu yang utama. Ya. Gitu. Hanya mungkin kalau misalkan mau beli atau mau entry atau mau berinvestasi, lihat dulu kondisi pasarnya ini sedang murah atau lagi di pucuk. Jangan sampai beli di pucuk. Saya sudah sampaikan beberapa bulan lalu, hati-hati jangan sampai beli di pucuk. Tunggu koreksi turun. Nanti kalau sudah koreksi turun baru belanja. Ya butuhnya adalah kesabaran, ya. Kesabaran. Iya, oke. Ya, masih ya, Pak, ya infonya. Oke, sama-sama. Oke, kembali lagi ke harga emas. Nah, udah kita kelewat nih. Udah naik nih tadi. Ya. Tadi kita mau beli karena ya nggak apa-apa ya. Yang ada yang beli nggak nih tadi? Ada yang buy nggak? Mohon responnya dong. Ini ada bullish engulfing, tadi ada yang buy nggak? Ada, Pak. Saya baru Oke, putus-putus Pak di suaranya. harga 182.6. Oke. Jadi targetnya sampai sini nih. Jangan ekspektasi berlebihan sini ya. Kita sadar diri bahwa dia masih angin turun, ya. Targetnya sini dulu nih. Ya. Sangat dikhawatirkan dia bisa aja ada pertahanan di sini. Ya. Iya. Karena ini masih dalam kondisi penurunan walaupun trennya naik, ya. Nanti kalau kita mau agak panjang, ya, tunggu pola candle-nya selesai. Oh, ini udah pin bar nih di H1. Ya. Udah pin bar. Ya. Ya, bolehlah stop loss-nya memang di bawah sini sih. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum saya tutup, ya. Jadi modul ini saya akan kasih ya. Modul ini saya akan kirim dulu. Oh ya, udah pada dapat nggak dari salesnya untuk modulnya? Belum dapat, Pak, saya. Belum dapat ya? Oke, Iya, Pak. saya coba kirim ya. Ya, makasih, Pak. Saya coba kirim. Modul. Oh, ini dia. Saya kirim lewat Zoom ini ya. Ini baru saya kirim lewat Zoom. Oke, saya udah kirim. Kalau udah terima, mohon responnya dong. Saya jawab pertanyaan Pak Max nih. Kenapa analisa teknik ini harus ada, Pak? Kan perdagangan kita tidak bias pada prediksi. Oke, jadi analisa itu ada 2. 3 sih sebenarnya. Fundamental, sentimental, dan teknikal. Fundamental, ya, dalam trading itu kita melihat bias dan kita lihat filter dari pergerakan harga tersebut, ya. Tetapi teknik entry-nya atau timing entry-nya pada teknikal, Pak. Fundamental sebagai bias ya, sebagai bias kita lihat long term perspektifnya ini masih berpotensi kuat atau lemah. Hanya timing entry-nya kembali ke teknikal sebagai kita dapat entry buy di harga bawah atau jual di harga mahal. Nah, kembali itu. Ya.
Oke, saya sudah kirim. Silakan buka di chat Zoom Anda ya, atau Anda masuk ke channel Telegram saya di sini. Jadi di channel Telegram itu sudah ada modul-modul yang jelas ya. Nama channelnya itu nih. Coach nanya dong. Silakan, Pak. Saya pernah dengar istilah gini, bahwa secara analisa teknikal di grafik itu sebenarnya itu akan menggambarkan market akan kemana. Ya. Atau istilahnya waktu itu apa sih? Apa market discount everything? Oh, itu Dow Theory. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau dengan teori itu sebenarnya fundamental itu secara apa? Secara istilahnya secara Prinsip. Kita apa? Inilah apa namanya? Kita nekat-nekatan aja lah, udah diabaikan aja, pakai technical aja udah cukup. Istilahnya begitu, Coach. Nah, Iya. menurut Coach gimana itu? Oke. Jadi memang trader itu kadang-kadang memiliki suatu sifat pembelaan. Ya. Jadi kalau misalkan fundamental analisis memang terlalu butuh pencernaan karena apa? Jika terjadi berita seperti ini, efeknya seperti apa secara teori, lalu bagaimana dampak terhadap mata uang tersebut atau komoditas tersebut. Ya. Tetapi fundamental ini sebenarnya sangat-sangat penting menurut saya. Seperti yang disampaikan oleh Dow teori tersebut, bahwa market discount everything, karena saham saat itu ya, kesimpulan akan ada penurunan jika transportasi saham tersebut ya akan menurun, atau lambatnya transportasi berdampak harga saham atau industrinya akan menurun. Saat itu yang diterangkan oleh Dow teori. Ya. Dan dikembangkan lagi oleh beberapa trader dengan analisa teknikal. Prinsip technical analisis kan ada dua, trend dan support resisten. Ya. Kita kembangkan dulu dan simpulkan dulu bahwa fundamental terbesar adalah bank sentral. Kenapa bank sentral? Karena bank sentral itu sebagai monitoring roda ekonomi negara dan indikator ekonomi mereka yang memang memantau. Jika memang sedang melambat roda ekonominya, maka butuh inflasi atau kebijakan moneter antara dia naikkan suku bunganya atau pangkas suku bunganya atau cetak uang stimulus. Nah, efek dari cetak uang atau stimulus tersebut berarti secara fundamental sudah ada gambaran. Apalagi misalkan bank sentral merencanakan menaikkan suku bunga atau memangkas suku bunga. Nah, berarti trader sudah ada gambaran perspektif ke depan produk tersebut, baik itu gold atau mata uang, akan berpengaruh terhadap statement tersebut. Dan trader mencari timing entry-nya dari teknikal, Pak. Nah, nanti kita akan belajar 6 metode. Nah, Pak Aki yang juga sabar. 6 metode support resisten itu nanti kita akan pelajari, dan mana saja yang sekiranya cocok untuk metode yang saya terapkan. Ada 6. Ya, nggak perlu semuanya, tapi mengetahui pengetahuan 6 metode support resisten itu sangat penting. Nah, perspektif atau biasnya fundamental, timing entry-nya teknikal. Jadi semua keduanya saling kita kaitkan. Ya, jangan sampai ada berpihakan, wah fundamental lebih benar, teknikal lebih benar. Jangan sampai terjadi seperti itu.
Ya, karena kita pun juga memiliki suatu prinsip bahwa pergerakan harga dikarenakan berita dan juga pergerakan harga dikarenakan berita tersebut, maka terjadi transaksi fisik. Nah, transaksi fisik membentuk hukum supply dan demand. Nah, supply dan demand kita butuh mengetahuinya bahwa ada harga permintaan dan penawaran dari support dan resisten secara history, repeat in self. Nah, teknikal itu kan. History, repeat in self. Biasanya support resisten itu akan terulang kembali. Sama seperti harga daging sapi, Pak. Bisa saja daya belinya berkurang di harga 250.000, turun sampai ke 80.000 per kilo kembali. Nah, itulah support dan resisten. Oke? Thank you, Coach. Oke, sama-sama. Oke. Ini channel bukan grup ya. Program saya ini channel ya. Jadi bisa saja ada YouTube channel saya juga sama, Trading Santai Kuswanto. Silakan untuk mempelajari banyak metode dan juga mengetahui teknik-tekniknya ya. Cukup BPJS bayar pakai jempol dan subscribe saja ya, gratis ya. Jadi silakan Anda follow ya. Oke, saya rasa seperti itu dulu ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel GK Invest Official ya. Dimanapun juga ada berita-berita yang penting dan juga video-video yang cukup memukau yang dari saya juga, saya share juga di YouTube channel GK Invest. Dan sekali lagi, mohon maaf jika memang ada kata-kata yang nggak berkenan ya. Dan semoga apa yang kita diskusikan malam ini dapat manfaat dan jadi berkah untuk atau berkat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf lahir dan batin untuk rekan-rekan yang menunaikan ibadah puasa dan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga di hari kemenangan nanti kita menjadi fitrah kembali ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ya. Minggu depan pada agenda pembahasan crude oil ya, dan selamat malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trading santai dari saya Kuswanto dan disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan selamat malam. Thank you. Malam Pak, makasih. Makasih, Coach. Malam Coach, makasih. Sama-sama. Atur nuhun, Coach. Sama-sama. Yuk, sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Minal aidin buat besok ya.